Ya, inilah jalan yang ditelusuri oleh Edi saat dulu menagih hutang ya. Tapi dulu belum ada aspal namanya, Res. Belum ya? Iya, sekarang udah ada aspal. Kayaknya ini cuma perlu nanti naik delman ya. Tapi muka dia muka ini sih. Muka ini udah. Kita komedo Black Cat. Ya, ini desanya Suwarni, istrinya Edis, guys. Jadi dia dulu pacaran ke sini, guys. Ya, nagih hutang ke sini. Dan ini rumah mertuanya. Oke. Aduh, wih, naiknya gila, wih. Satu tangan lu ini. Anjing, Julius. Satu tangan Julius gila ini. Satu tangan kita pegang, guys. Lihat nih. Oh. Demi konten Julius. Satu tangan. Inilah skill. Nggak kayak Goldia sama Forest. Nggak bisa berkendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur tentunya. Di kesempatan kali ini tentu saja kita kembali tampil untuk memperbaiki channel kita yang difitnah oleh YouTube bahwa kita mengambil konten dari orang lain ya, padahal ini konten original. Dan sekali lagi ya, kita nggak bisa melawan kebijakan YouTube. Yang bisa kita lakukan hanyalah ikhtiar, mencoba ya. Itulah kenapa kita sekarang hadir dengan format open cam, teman-teman. Walaupun di setiap channel kita mau nggak mau kita harus punya penampilan yang berbeda. Itulah masker, kacamata, topeng, atau apapun yang di setiap channel itu akan berbeda. Oke, di kesempatan ini yang mau kita bahas apa nih, teman-teman? Ini saya ngantuk sekali sebenarnya ya. Saya belum tidur. Terakhir saya tidur itu kurang lebih 49 jam yang lalu ya. Udah mau 2 hari lebih saya tidak tidur ini, teman-teman. Ini mata sudah merah, ya udah seperti panda, tapi ya mau nggak mau kita harus bereskan dulu kerjaan. Karena ini saya sedang pindahin data-datanya. Pindahin data yang kita dokumentasikan ya, supaya nanti malam ini bisa dipakai oleh teman-teman semua, sudah bisa dipublish ya. Terutama kita mau tahu tanggapan dari teman-teman seperti Bang Zuma ya, terus juga para apologet-apologet lainnya, terutama apologet Kristen, mengenai informasi yang akan kita bagikan tentang Edi Sidabutar. Jadi kita tahu beberapa hari terakhir ini banyak sekali informasi-informasi tentang siapa sebenarnya Edi Sidabutar ini berseliweran, terutama setelah Robert Lele dan Rudy Iskariot membocorkan identitas anak dan istrinya Edi Sidabutar. Ya, jadi pertama sekali kita tahu bahwa istrinya itu bernama Suwarni, anaknya bernama Owen Parulian Sidabutar, ya, bahwa anaknya ternyata lahir ya hanya berselang 6 bulan setelah pernikahan mereka. Itu juga kita dapat infonya semua dari pihak Rudy Iskariot dan juga Robert Lele. Terus apakah info dari mereka 100% valid kan gitu? Banyak orang yang nanya, apa 100% benar informasi yang mereka bagikan di media sosial ini? Nah, ini yang kita sebenarnya perlu cermati dan telusuri ya. Saya tipikalnya sekali lagi teman-teman, Oten ngomong ya, kita juga nggak tolak 100%. Walaupun kita tahu Oten ini penipu. Banyak polikardus ini kan penipu, tapi kita juga ya kalau ada informasi yang bagus coba kita saring, terus kita analisa ya, kalaupun harus terjun ke lapangan untuk ngecek, kita lakukan hal tersebut. Kita lakukan hal tersebut teman-teman, supaya kita dapat informasi yang paling valid ya, informasi yang paling benar teman-teman. Nah, itu coba kita lakukan. Kalau mengenai Edis ini teman-teman, ya ini akan banyak hal yang mengejutkan. Tapi sebelumnya ya mungkin kita akan dengar versinya Robert Lele dulu. Sebelum nanti saya akan koreksi, ya saya akan luruskan apa yang disampaikan Robert Lele berdasarkan temuan saya di lapangan. Jadi for your information, kita sudah menjumpai lurah, kepala dusun, tetangga, ya bahkan keluarganya Suwarni langsung. Bu Temu mertua Edis teman-teman. Kalau Pak Harjonya sudah meninggal ya. Jadi ayah dari Bu Suwarni sudah tidak ada, hanya tersisa ibunya dan juga kakak-kakaknya teman-teman ya, yang tinggal di daerah ya nanti kalian akan dengar sendiri. Tetapi tentunya kita coba analisa satu persatu, dan lebih seru nih kalau kita mulai dari pernyataan
Robert Lele ya, karena Robert Lele yang pertama sekali membocorkan ini, dan juga bisa dibilang dialah yang paling berkonflik dengan Edis. Dia yang paling keras dalam melawan Edis. Nah, jadi kita dengarkan dulu sebelum kita bedah satu persatu berdasarkan realita yang kita temukan di lapangan, teman-teman ya. Yuk kita dengarkan. Oh, katanya abang mau dipenjarakan. Maksudnya apa ini bang? Ini berita terbaru ini bang. Aku nggak ngikutin bang. Oh iya, Siapa yang mau menjarakan jadi abang? Astaga Tuhan. Kok bisa bang? ya Kayak gini sih. saya ini tadi sedikit ketakutan kan ketika waktu ada yang memenjarakan saya gitu kan. Saya takut banget gitu kan. Saya rasa apa salah saya gitu. Oh ternyata ada yang kasih tahu gitu kan. Edis lagi minta donasi untuk kumpul dana untuk laporkan MP. Oh begitu. Nah akhirnya saya merasa wah Edis ini memang modusnya bagus juga. Ya, modusnya rapi juga gitu. Karena secara kita Bentar bang. Apa alasan sampai abang mau dipenjarakan? Apa salah dan dosanya apa maksudnya? Saya juga belum ngerti ya dasar dia mau melaporkan itu. Saya juga belum dengar ya. Tetapi selama ini kalau yang saya bongkar adalah data pribadi semuanya tentang Edis. Terkait dia punya istri yang hamil di luar nikah, kemudian dikawinin, kemudian hadirlah Owen, ya Parulian Sidabutar, itu saya sampaikan semuanya. Kenapa? Karena Edis, saya sudah memberikan kesempatan kepada Edis selama 2 hari, ya somasi saya kepada Edis untuk segera minta maaf atas fitnahannya terhadap saya dengan mengatakan bahwa saya memegang paha dari istri orang, sedangkan tidak ada sumber data yang jelas dari yang Edis katakan. Makanya saya kasih dia kesempatan 2 hari untuk supaya minta maaf. Tetapi Edis ini tidak tahu diri. Saya sudah bilang, kau mau ini biar minta maaf paham ya atau bang tidak? ya. Ini biar paham duduk permasalahannya 1.100 orang. Awalnya gimana kok bisa sampai serusuh ini bang? Awalnya apa bang? Kok bisa, apakah tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu, saling memaafkan dan minta maaf gitu bang? Awalnya dulu bang, biar kita ini sama-sama tahu. Iya. Jadi awal mula dari hal yang saya dan Edis ini bertengkar adalah awal mulanya yang seperti debatmu dengan Edis, yaitu hamba Tuhan, ya terkait dengan perbedaan pandangan hamba Tuhan itu. Nah, Edis mengatakan Yesus itu sampai hari ini masih hamba, ya kan? Edis selalu mengatakan itu. Jadi ya seperti yang kamu debatkan ya, saya bilang nggak bisa lah. Dia mengambil rupa seorang hamba bukan berarti dia itu hamba sampai saat ini. Dia kembali kepada Bapa, Allah sangat meninggikan dia. Jadi Allah Bapa itu tidak mengatakan Yesus ini adalah hamba kemudian kau diutus ke dunia ini. Kalau kamu tidak sukses maka kamu akan yang namanya dimusnahkan oleh Allah Bapa. Kan nggak seperti itu cara berpikir orang Kristen. Nah dari situlah singkat ceritanya, dari situlah timbul yang namanya perdebatan selanjutnya. Saya naik ke room dia. Kemudian saya itu selesai yang namanya berdebat dengan dia terkait dengan perkataannya yang tidak mengetahui tentang saksi Yehova. Saya bertanya tentang, kamu tahu nggak tentang saksi Yehova? Apakah saksi Yehova sesat atau tidak? Nah di situ Edis mengatakan, oh tidak tahu. Dan tidak berani mengatakan sejujurnya tentang apa yang dia pahami. Nah sejak saat itu saya diserang pribadi saya. Rum Binatang, Reda Marbun, si Francisca Sinambela, PG, si siapa lagi tuh? Si Amin Wijaya, si Pute, itu binatang-binatang itu kan peliharaan Edis. Nah mereka itu mencoba bersama Yuli. Nah awal mula tuh Yuli, karena Yuli itu mengatakan bahwa saya... Yuli yang mana nih bang? Sorry, biar terang nih. Yuli itu yang mana bang? Yuli Herman Wilhelmus Jo. Waktu itu saya sampaikan bahwa Yuli kalau kau nggak debat, kalau kau mau debat dengan saya. Tapi kalau kau nggak mau debat ya kau hati-hati bagaimana cara pengajaran yang benar. Nah, dibilang saya ngancam. Ini ada Yuli di sini bang. Ini ada Yuli di sini. Abang bisa tunjukkan yang mana? Ini ada yang bilang bukan aku loh bang, namanya Yuli juga. Nah ini kan biar kita clear nih, jangan Yuli, banyak Yuli bang di dunia ini. 6 mawar guys, 6 mawar. Jadi ini biar kronologisnya nih kita sama-sama tahu gitu. Silakan. Oke.
Baik, baik. Sebentar ya, saya cari data dulu ya. Ya, boleh bang. Silakan ya. Jangan lupa teman-teman double. Mumpung hostnya cabut, kita menang. Double guys, double. Semuanya double guys ya. Ini tuh sebenarnya teman-teman ya udah terlalu lama berlarut-larut. Kenapa tidak duduk bersama-sama? Oke, silakan ini dia. Silakan. Biar Nah, kita ini Yuli. sama, nggak timpang siur. Thank you. Ya, Yuli ini adalah seorang yang mengikut Edis. Jadi selama ini tuh Yuli selalu mengatakan bahwa Tunggu, Bang, Edis apa? ini Seorang pengikut Edis, bukan pengikut Yesus. bukan Oh. pengikut Edis. Yuli ini pengikut Edis. Tapi kalau Ya. abang pengikut Yesus kan? Oh, puji Tuhan, saya sampai hari ini mengikuti Yesus. Sekali Yesus Oke. tetap Yesus selamanya. Amin. Sama, kita semua pengikut Yesus. Silakan. Lanjut bang. Ya. Kemudian karena si Yuli ini bilang saya ini membantu menyebarkan kitab saksi Yehova. Padahal saya memberitahu kepada teman-teman semua, kalau Edis dalam pengajarannya, dia membaca tentang Alkitab yang sederhana itu. Oke, yang pertama ya, apa benar anaknya Edis itu bernama Owen Parulian Sidaputar? Yes, betul teman-teman. Anaknya sekarang berusia kurang lebih 17 tahun. Dan apakah benar anaknya mau masuk polisi? Karena kan Rudy Iskariot membagikan sebuah informasi tentang cita-cita anaknya. Ternyata tidak teman-teman. Ya, ternyata tidak. Anaknya sendiri akan segera menyusul menyusul Edis untuk pergi ke Amerika. Jadi nanti skenarionya Suwarni pulang ke Indonesia, ya, menjemput anaknya untuk sama-sama terbang ke Amerika. Kalau nanti anaknya sudah bisa mendapatkan visa Amerika. Yang jadi problem, anaknya belum cukup umur. Oke. Yang kedua, anaknya belum punya pengalaman terbang ke luar negeri, belum ada paspornya. Sedangkan Edis sendiri belum jadi warga Amerika. Beda kasus dengan yang namanya Blukus Suntur Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim, dia sudah dapat suaka. Karena dia sudah dapat suaka, otomatis anak-anaknya yang di bawah umur itu auto jadi warga Amerika juga. Bisa langsung, ya. Dia bisa menarik anak-anaknya. Sedangkan Edis kan dia masih statusnya warga Indonesia. Sedang apply untuk asilumnya. Jadi belum segampang itu teman-teman ya. Terus yang kedua, ya, kalian harus tahu juga bahwa anaknya Edis ini juga baru menginjak usia 17 tahun, ya. Jadi baru bisa mengurus ini semua dan butuh waktu. Ya, menarik teman-teman. Terus Edis sendiri ternyata sudah di Amerika kurang lebih mau 1,5 tahun. Dan Suwarni sendiri baru nyusul beberapa bulan yang lalu teman-teman ya. Jadi beberapa bulan yang lalu karena viral-viral mungkin Edis dicurigai melakukan hubungan mantap-mantapan dengan wanita-wanita lain. Nah, ini tapi kita belum bisa bongkar lah. Ini kita belum bisa bongkar ya, karena ya kita janji ini akan kita bongkar nanti malam. Ya, jadi saya belum bisa sampaikan di sini. Tapi yang pasti banyak hal yang menarik. Apakah ada sawah di situ? Yes, ada sawah teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat depan atau turunan rumah Suwarni itu ada sawah. Sedangkan rumahnya sendiri itu naik. Itu tinggi teman-teman ya. Kalau kalian lihat di video tadi, mungkin kelihatannya nggak terjal, tapi aslinya tuh terjal sekali teman-teman. Ya, terjal sekali, itu seperti 45 derajat itu naik ke atas ya. Merengnya tuh lebih pun, 50 derajat itu teman-teman. 50 derajat naik ke atas ya. Tapi untung kita naik motor yang kuat ya, motor NMAX baru, jadi kuat yang pertama. Terus yang kedua, skill kita memang ya alhamdulillah saya pernah ya menjadi salah satu instruktur motor. Jadi secara kemampuan motor jangan diragukan. Ini kok jadi kemana-mana ngomong ya, karena Kores bilang nggak bisa naik ke atas dengan satu tangan ya. Saya buktikan bahwa saya bisa naik tanjakan satu tangan, tapi ini nggak penting ya. Ini cuma nambah durasi aja teman-teman, cuman asal ngomong karena channel ini juga lagi dalam tahap perbaikan.
Ya mohon doanya saja supaya bisa diterima oleh YouTube ya tentunya. Oke, terus apalagi? Keluarganya Suwarni sedang mengurus warisan nih. Jadi ada permintaan dari Suwarni agar warisan dia disegerakan. Ya, jadi Pak Harjo yang meninggal, ya, mertuanya Edis yang laki, itu punya tanah yang diwariskan kepada anak-anaknya. Selama ini nggak diurus, tapi entah kenapa si Suwarni ini minta diuruskan. Ya mungkin mau dijual supaya bisa dibawa ke Amerika kan gitu kan. Karena mungkin dia merasa, saya kan nggak akan pulang lagi ke Indonesia. Karena nggak akan pulang lagi, dia maunya itu segera dibereskan warisannya supaya bisa dijual. Ya, jadi secara harta, ternyata Edis itu gembel. Dan Suwarni walaupun rumahnya seperti yang kalian lihat ya, cuman seperti itu, rumah jadul, tapi ya dia punya tanah teman-teman. Punya sawah yang harga di situ ya nggak mahal-mahal juga sih, harganya juga nggak mahal, udah kita cross check gitu. Jadi banyak data-data yang kita temukan, tetapi ya di sini belum bisa saya bongkar-bongkar. Nanti kita baru akan kasih tahu ya, karena kita dapat informasinya tuh benar-benar bisa dibilang lengkap teman-teman. Kita nggak langsung datang ke rumah Suwarni, nggak langsung ke rumah mertua Edis, tapi kita melalui perangkat desa. Kita minta izin dulu, ya kita datangi kantor kelurahan, minta izin sama lurah, minta ditemani sama kepala dusunnya. Jadi kepala dusun yang temani bawa gitu kan, yang memperkenalkan kami dan ditanyakan boleh nggak gitu ya. Sekali lagi kita bukan main asal-asal, no, kita bukan oten teman-teman. Sekali lagi kita bukan oten. Kalau oten bisa sembarangan, kayak Yuli itu ya. Yuli itu kan datang ke tempat Pak Bombom main asal-asal aja, main asal datang ke rumah Pak Bombom langsung temui bapaknya Robert Lele. Kalau kita nggak, kita minta dari kelurahan, minta dari kepala dusun ya, atau kepala desa gitu kan, yang ngomongin, tanyain bisa atau enggak, dan mereka bilang oh oke gitu, lebih bagus karena kita datang dengan niat baik, untuk meluruskan ini semua supaya jangan jadi kegaduhan di tengah masyarakat. Karena sekali lagi yang dinistakan oleh Edis ternyata keluarganya sendiri, mertuanya sendiri Katolik, ya, keluarga besarnya Katolik, terus dia punya kakak ipar yang Islam. Bayangkan kakak iparnya Islam, keponakan yang sering main sama dia Islam. Al-Mutakin ya namanya kalau tidak salah ya. Nama keponakannya Al-Mutakin. Islam teman-teman. Ini parah sekali memang kelakuan si bejat Edis tipu ini. Terus apakah dia cetak anaknya di sawah? Nah, ini enggak teman-teman ya. Jadi dia cetak anaknya tuh di Sleman. Nah, di Sleman ya. Tempatnya bagaimana? Nanti kita akan bahas. Terus apakah kita ketemu dengan Owen? Yes teman-teman ya, kita tahu Owen. Ini yang seru. Ya, jadi kita udahlah, jangan dibocor di sini, bahaya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.